Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, saya atas nama Suci Marsaningsi, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempelajari eh, di mana materi yang akan saya bawakan yaitu perilaku konsumen dalam mata kuliah Kewirausahaan 2. Baik, yang pertama itu ada apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasi produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli, yang pertama, menurut Engel, Blackwell, dan Miner, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalam adalah proses keputusan yang mewakili serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Kemudian menurut The American Marketing, perilaku konsumen adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga, menurut Woman, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seorang mendapatkan, mengonsumsi, atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Kemudian yang keempat, di sini saya akan jelaskan beberapa ciri-ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Di mana yang pertama itu ada konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Biasa kan juga kita kalau tidak sesuai kebutuhan pasti kita akan memilih barang yang berdasarkan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Di sini juga pasti konsumen akan memilih barang yang terjamin atau kualitasnya yang bagus. Kemudian ada yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Kemudian ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang tadi kan bersifat rasional, ini yang irasional. Di mana konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Ini maksudnya juga kita kadang terlalu cepat untuk tertarik atau termakan promosi-promosi yang ada di media sosial atau di platform lainnya. Mungkin itu. Kemudian yang kedua ada konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Kalau ini juga yang memilih konsumen memilih barang-barang bermerek itu juga pasti akan masuk dalam perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestige. Proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Perencanaan bisnis dalam perilaku tersebut
konsumen, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, kemudian beberapa tahapan pengambilan keputusan, di mana yang pertama itu ada pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan masalah dan kepentingan yang dihadapi. Eh, jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen juga tidak akan tahu proses mana yang harus dibeli. Mungkin itu. Dan ini juga pasti termasuk tahapan pengambilan keputusan dalam perilaku konsumen. Nah, kemudian yang kedua ada pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri atau internal maupun dari orang lain atau eksternal, seperti masukan mungkin, kemudian sharing pengalaman dan lainnya. Mungkin itu yang menjadi penyebab pengambilan keputusan dalam menetapkan kebutuhan dalam perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi alternatif setelah mengonsumsi, mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Maka hal selanjutnya yang dilakukan oleh konsumen atau saya sendiri adalah bagaimana caranya saya mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Nah, hal itu juga dapat menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Mungkin itu. Kalau dalam tahapan pengambilan keputusan dari tiga tahapan ini, mungkin yang paling baik dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang keempat, keputusan pembelian proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan adalah bagaimana konsumen akan melalui proses tersebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang diperlukan pertimbangan dalam proses pembelian atau pengembalian keputusan tersebut. Kemudian pendekatan untuk 20 perencanaan bisnis mengenali perilaku konsumen. Mungkin pendekatan tersebut ada beberapa, di mana pendekatan interpretif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang membahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam pendekatan ini menggunakan teknik observasi langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini juga mengutamakan focus group discussion atau semua hal tersebut dilakukan secara
untuk mendapatkan kesimpulan mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen pada perasaan yang dialami konsumen mungkin, dan kemudian ketika membeli suatu produk, untuk kemudian produk itu menggunakan produk atau jasa gitu. Kemudian pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini juga didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif, di mana sosial dan behavioral serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini juga bagaimana kita sebagai konsumen menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei, kemudian menggunakan evaluasi juga. Dalam pendekatan tradisional ini mungkin kemudian bagaimana proses seorang survei dengan tujuan untuk menguji bagaimana hipotesis penelitian yang berkaitan dengan teori dan juga sosial. Kemudian dicari sebuah pemahaman mengenai proses seseorang konsumen menganalisis beberapa informasi di mana membuat keputusan dan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Kemudian tujuan utama dari pendekatan ini juga adalah bagaimana kita sebagai konsumen mengembangkan teori yang ada pada keputusan pengambilan proses selanjutnya, mungkin dalam terhadap perilaku konsumen. Kemudian kita menggunakan metode yang relatif, di mana kita gunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen serta membuat keputusan konsumen. Dan kemudian pendekatan tradisional ini juga berkaitan dengan teori, bagaimana caranya kita sebagai konsumen dan juga sebagai yang berperilaku konsumen, di mana kita mengambil suatu penelitian yang berkaitan dengan teori. Kemudian pendekatan sains. Pendekatan sains juga ini pemasaran yang didasari pada teori. Ini metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengambilan teori dari Abraham Maslow, yaitu teori yang menggunakan pendekatan sains pemasaran, di mana yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan dari teori Abraham Maslow, yang dimana teori ini yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian teori tersebut berisi tentang manusia yang diuji coba dengan metode ilmu matematika. Pendekatan ini juga dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi
strategi marketing, pilihan, dan pola konsumsi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.